Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar terus rezekinya, lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan. Oke, ada sebuah artikel menarik dari ESPN yang ditulis oleh Rob Dawson tanggal 22 Maret di mana judulnya nih cukup menarik juga ya, agak berbeda dengan artikel yang sebelumnya, mengatakan kalau Erik ten Hag melihat dia tetap stay di Manchester United di bawah Sir Jim Ratcliffe. Sumber mengatakan demikian. Oke, langsung ke artikelnya. Erik ten Hag percaya kalau dia masih memiliki waktu untuk memenangkan atau ya merebut perhatian ya dari kepercayaan dari Sir Jim Ratcliffe dan mempertahankan pekerjaannya sebagai manajer Manchester United. Sumber mengatakan ke ESPN. Erik ten Hag tentu saja saat ini berada dalam tekanan di Old Trafford setelah kekecewaan yang besar di musim keduanya. Manajer dari Belanda ini belum diberikan garansi secara formal kalau dia akan stay musim depan, di mana Sir Jim Ratcliffe dan juga timnya ya yang dipimpin oleh Sir Dave Brasswold ini masih terus berlanjut melakukan audit di situasi football operation setelah mereka mengakuisisi 27,7% kepemilikan klub. Walaupun ada keraguan tentang masa depannya, Erik ten Hag masih teryakinkan kalau keputusan finalnya belum dibuat, dan dia masih mendapatkan support ataupun backing yang penuh dari Sir Jim Ratcliffe dan juga Sir Dave Brasswold. Erik ten Hag ini menarik ya. Erik ten Hag ini juga terlibat secara penuh di perencanaan untuk transfer musim panas, dan menurut sumber Sir Dave Brasswold juga terus memonitor kandidat lainnya kalau seandainya ada atau keperluan untuk mengganti manajer. Ini menarik ya, nama-nama yang akan disebutkan: Gareth Southgate, Graham Potter, Roberto De Zerbi, Thomas Frank, Thomas Tuchel, Julian Lopetegui, Zinedine Zidane, Ruben Amorim, dan Julian Nagelsmann semua telah didiskusikan secara internal sebagai kandidat yang potensial. Sumber berkata kepada ESPN kalau Sir Jim Ratcliffe ini memiliki ambisi ya dengan penunjukannya untuk posisi-posisi kunci dan untuk melakukan pendekatan terhadap kandidat seperti Ange Postecoglou yang telah berada di Tottenham Hotspur dalam jangka waktu yang lebih sedikit daripada setahun dan ya tidak dikesampingkan, kurang lebih demikian. Menarget Postecoglou atau manajer lainnya yang saat ini atau manajer lainnya ya untuk mengamankan sebuah pekerjaan. Tentu saja ini merupakan rekrutmen yang sangat agresif yang akan dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe, di mana dia juga telah menunjuk Omar Berada dari Manchester City sebagai CEO yang baru dan mendekati Newcastle United untuk mendatangkan Dan Ashworth sebagai sporting director. Sumber berkata kepada ESPN kalau Sir Jim Ratcliffe dan juga Sir Dave Brasswold merasa manajer Manchester United sampai dengan sejauh ini dikecewakan oleh struktur yang tidak bagus untuk tujuan klub. Dan kalau Erik ten Hag mendapatkan posisi untuk 1 tahun lagi di Manchester United, dia bisa mengambil keuntungan dengan bekerja bersama Omar Berada dan juga Dan Ashworth. Kontrak Erik ten Hag ini sampai 2025, tapi menurut sumber dia mengerti kalau dia ini masih bisa berubah situasinya karena Manchester United ini ada resiko ya tidak mendapatkan kualifikasi Champions League untuk musim depan. Dengan 10 pertandingan tersisa, Manchester United saat ini menduduki peringkat ke-6 di Premier League, 6 poin di belakang Tottenham Hotspur dan 9 di belakang Aston Villa. Finish di peringkat ke-5 Premier League bisa saja mendapatkan posisi di Champions League melalui UEFA Performance Spots untuk musim depan.
yang Champions League-nya ini diperluas ya. Nah, ini menurut gua menarik bagaimana ada nama-nama kandidat tadi disebutkan, didiskusikan secara internal yang sekali lagi menurut gua sih ini aneh ya. Gua percaya tidak percaya dengan kabar ini bukan karena gua memang tidak tidak suka dengan pergantian manajer dalam jangka waktu yang singkat, musim yang singkat ya. Lalu gue selalu mendukung 110 manajer Manchester United siapapun itu, dalam hal ini termasuk juga Erik ten Hag. Namun gue melihat nama-nama tersebut ini nama-nama yang apa ya, tidak bisa memberikan keyakinan 100% sih menurut gue, ataupun juga dalam presentase yang besar. Gareth Southgate, kita tahu bagaimana dengan tim nasional Inggris, gaya permainan di Inggris. Graham Potter, Chelsea, Brighton, gue yakin dia pasti butuh waktu lebih panjang juga di Manchester United. Roberto De Zerbi, lihat bagaimana Brighton juga inkonsisten ya. Thomas Frank, tanda tanya besar apakah dia mampu untuk naik kelas ke tim yang lebih besar lagi dibandingkan dengan Brentford. Dia sangat nyaman menurut gue di Brentford, tapi sekali lagi ya, tidak ada, ya gue belum melihat dia punya kapasitas ya, atau ya katakanlah bukan tidak, belum melihat dia punya kapasitas untuk melatih tim yang lebih besar lagi, tim yang berlaga di Eropa contohnya. Thomas Tuchel, Julen Lopetegui, Thomas Tuchel, bagaimana dengan Chelsea, dengan Bayern Munchen, bagaimana cara dia mengamankan dressing room yang di Chelsea seperti apa, di Bayern Munchen yang sebenarnya dia juga orang Jerman ya kan. Tapi menurut gue tidak memberikan keyakinan sih menurut gue. Untuk gue ya secara dengan amatiran, Julen Lopetegui selalu disebut-sebut, Zinedine Zidane. Gue gak yakin Zinedine Zidane ingin melatih tim di Inggris ya. Dan ya gue sudah pernah bikin video terkait dengan Zinedine Zidane dan kesuksesannya di Real Madrid. Ada banyak faktor di sana dan gue tidak yakin faktor-faktor tersebut juga ada tersedia di Manchester United. Ruben Amorim, dia mungkin melakukan hal yang bagus di Sporting Lisbon, tapi bagaimana gue melihat Ruben Amorim ini sama seperti kayak 3 tahun yang lalu banyak fans melihat, wah, Erik ten Hag ini melatih Ajax dengan luar biasa permainannya, kejutannya, dan lain-lain. Tapi bagaimana ketika datang di Manchester United? Ini tim yang berbeda, ini dunia yang berbeda. Apalagi situasinya berantakan. Di Ajax itu lebih terstruktur, Erik ten Hag bekerja di sana. Ruben Amorim gue yakin dengan Sporting Lisbon pun juga seperti itu. Belum lagi kita bicara soal budaya, belum lagi kita bicara soal macam-macam lah ya, terkait dengan perbedaan antara Sporting Lisbon, Manchester United, Liga Portugal, Liga Inggris, dan lain-lain. Lalu juga Julian Nagelsmann, dia bagus dengan Red Bull, tapi bagaimana ketika dia di Bayern Munchen, di mana tentu saja bobotnya lebih besar ya antara Red Bull Leipzig dengan segala hormat dibandingkan dengan Bayern Munchen. Lalu bagaimana sekarang dia dengan di tim nasional Jerman, akan berbuat seperti apa, dia akan dibawa kemana tim nasional Jerman, ini masih tanda tanya besar, sehingga ada banyak keraguan juga sih menurut gue dengan kandidat-kandidat tersebut. Poin gue adalah belum ada kandidat yang bisa banget, oke, kandidat ini pasti bisa begini, oke, kandidat itu pasti nanti Manchester United akan juara ini. Gue belum melihat seperti itu, tapi gue justru melihat bagaimana manajer-manajer ini siapapun ya tidak akan bisa bekerja secara maksimal, termasuk juga Erik ten Hag, kalau struktur manajemen Manchester United ini masih belum bisa menciptakan lingkungan yang mensupport secara penuh manajer ataupun pelatih Manchester United. Menurut gue harus dibagi kekuasaan dan juga perannya, tidak bisa lagi diberikan porsi yang terlalu besar seperti saat ini, termasuk juga rekrutmen, termasuk juga mengurusi dressing room, mengurusi konflik, mengurusi banyak hal. Ini tidak terjadi di klub-klub yang saat ini lebih bagus, lebih berjaya, lebih sukses daripada Manchester United. Mereka lebih detail dan mereka punya pendelegasian yang jauh lebih rapi, lebih bagus. Dan Manchester United menurut gue juga harus melakukan hal tersebut. Dan terkait dengan Erik ten Hag, seperti yang gue banyak sebutkan juga di video-video sebelumnya, gue sih tetap berpikir berikan dia waktu untuk 1 musim lagi dengan struktur manajemen yang berbeda, yang diharapkan lebih mensupport Erik ten Hag.
Namun kuncinya adalah ketika pos-pos manajemen itu terisi, bagaimana mereka semua ini bisa bersinergi, bekerja secara bersama-sama. Dan ini penting. Manager, sporting director, CEO, technical director, head of recruitment, mereka juga manusia biasa di mana mereka juga memiliki pemikiran, memiliki visi, memiliki cara bekerja. Dan tidak bisa hanya karena nama besar yang melekat di Dan Ashworth, Omar Berada, atau mungkin bahkan Erik ten Hag dan siapa nanti yang datang ya, Jason Wilcox atau yang lain. Maka dengan normatif bisa dikatakan oke, mereka bisa bekerja secara bersama-sama. Belum tentu sih menurut gua. Dan mereka juga punya idealisme masing-masing. Sehingga kemungkinan tuh masih sangat terbuka bagi Erik ten Hag apakah akan stay di Manchester United atau tidak. Maksud gue begini, ketika Erik ten Hag nanti merasa bahwasannya oke, apa yang ingin dia bangun di Manchester United 2 tahun yang lalu ketika dia datang di Manchester United ini ternyata tidak sesuai dengan perencanaan dari Dan Ashworth ataupun juga Omar Berada, dia tidak nyaman, ya bisa saja dia memilih untuk mengundurkan diri. Itu sesuatu yang terbuka menurut gue dibanding dipaksakan. Ataupun juga sebaliknya, Omar Berada ya kan, dan Ashworth dan lain-lain merasa ya kita ada perbedaan sehingga oke, kita akhiri saja saat ini. Itu bisa saja, dan menurut gue tuh jauh lebih penting. Namun kemungkinan lain bisa juga terbuka. Erik ten Hag merasa oh justru ini yang gue butuhkan, struktur seperti ini nih, seperti yang gue miliki di Ajax. Ini bisa saja terjadi karena gue melihat ketika Erik ten Hag sukses di Ajax itu bukan hanya karena Erik ten Hag-nya saja, tapi juga bagaimana struktur di Ajax pada saat itu. Ada Mark Overmars, jelas ya, dynamic duo ini yang berperan besar di kesuksesan Ajax dengan dukungan dari manajemen yang dipimpin oleh Edwin van der Sar. Ini penting menurut gue. Jadi banyak faktor di sana dan juga banyak kemungkinan apa yang akan terjadi musim depan. Walaupun sekali lagi gue tetap berharap Erik ten Hag akan berada di Manchester United musim depan dengan support dari manajemen yang lebih baik lagi, dan diharapkan juga situasi skuad dari Manchester United yang akan jauh lebih baik daripada musim ini. Tidak banyak cedera itu salah satu kuncinya, sehingga nanti dari sisi permainan, dari sisi hasil bisa lebih dilihat ketika memang pemain Manchester United ini lebih komplit daripada saat ini. Banyak komentar yang mengatakan Erik ten Hag tidak jelas sistem permainannya dan baru dibicarakan musim ini ya, bukan musim lalu ketika jauh lebih sukses. Ya menurut gue mungkin agak kurang fair, karena bagaimana mungkin bisa membangun sistem permainan yang bagus dengan pemain yang cedera. Nggak ada striker, sempat beberapa periode tidak ada striker, tidak ada back kiri, back tengah berganti-ganti, padahal ada penjaga gawang yang baru, ya kan? Penjaga gawang ini juga butuh beradaptasi dengan komunikasi dengan center back yang terus-terusan berubah-ubah. Ada konsep permainan yang ingin dibangun, tapi gua nggak tahu ya bagaimana situasi fisik dari para pemain Manchester United. Gua melihat salah satu kunci dari formasi 4-1-4-1 ataupun juga sistem permainan yang diinginkan oleh Erik ten Hag yang disebutkan 2 musim yang lalu, yaitu adalah transisi yang cepat. Ini kan membutuhkan kemampuan fisik yang tinggi. Ketika banyak pemain Manchester United yang cedera, gue melihat memang ada situasi fisik yang tidak bagus di sana. Ini kan juga merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan dulu. Intinya adalah nama-nama manajer tersebut tidak akan bekerja secara maksimal tanpa dukungan yang maksimal juga dari struktur manajemen Manchester United. Dan menurut gue itu yang lebih penting untuk diselesaikan, paling tidak saat ini sampai dengan musim panas nanti, sehingga untuk menghadapi musim depan semua, artinya struktur manajemen Manchester United yang baru ini sudah komplit, termasuk juga dengan orang-orang kuncinya, sosok-sosok kunci di sana. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.